Klasifikasi 5 kingdom. Semua organisme prokaryotik digolongkan ke dalam kingdom Monera. Apa itu kingdom Monera? Kingdom Monera adalah kerajaan dari makhluk hidup bersel tunggal yang prokaryotik. Istilah Monera berasal dari bahasa Yunani dari kata moneres yang berarti tunggal. Carl Worth membagi kingdom Monera menjadi dua, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, yang akan dibahas di sini adalah Eubacteria, yang merupakan bakteri modern atau sejati dan sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari sebagai bakteri. Untuk lebih mudahnya, kita bagi menjadi 3 materi. Yang pertama itu pengenalan bakteri, yang kedua struktur sel bakteri, dan yang ketiga adalah cara hidup bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterion yang artinya batang yang sangat kecil. Bakteri ditemukan oleh Antony van Leeuwenhoek pada tahun 1674 Masehi. Karakteristik dan ciri-ciri bakteri sendiri adalah mikroorganisme dengan panjang 2-3 mm, lebar 1-2 mm, dan diameter 1 mikron dengan bentuk sel yang relatif tetap. Kenapa bentuknya relatif tetap? Karena dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Kira-kira apa ya peptidoglikan itu? Buat yang belum tahu apa peptidoglikan itu, jadi peptidoglikan itu merupakan suatu bahan yang terkandung di dalam dinding sel bakteri, atau dalam artian subunit pembentuk dinding sel bakteri. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah bentuk sel yang bervariasi. Dalam pembagian bakteri berdasarkan bentuknya, ada yang berbentuk bulat atau kokus, batang atau bacillus, dan spirilia. Ini macam-macam bentuk tadi dibagi lagi menjadi beberapa formasi bentuk. Yang pertama adalah kokus atau bulat. Dalam kokus atau bulat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu monokokus, Diplococcus, Tetracoccus, Sarcina, Streptococcus, dan Staphylococcus. Pada bentuk bacillus atau batang terbagi menjadi monobacil, diplobacil, dan streptobacil. Yang dari spirilia terbagi menjadi spiral, spiroseta, dan vibrio. Lanjut tentang struktur sel bakteri. Jadi, struktur sel bakteri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu luar membran plasma dan dalam membran plasma. Untuk struktur bakteri yang berada di luar membran plasma bakteri, terdapat dinding sel, kapsul, flagel, dan pili. Pada bagian yang berada di dalam membran plasma terdapat nukleid, plasmid, ribosom, dan beberapa bagian sel yang terdapat dalam sitoplasma seperti klorosom, mesosom, badan inklusi, granula, dan vakuola gas. Bagian pertama yang harus diketahui dalam struktur sel bakteri adalah dinding sel. Seperti yang sudah disampaikan tadi, dinding sel itu tersusun atas peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini terbentuk dari protein dan karbohidrat yang berfungsi sebagai pelindung dan pembentuk tubuh. Dinding sel bakteri terbagi menjadi 2 jenis yang mengelompokkan Eubacteria menjadi 2 kelompok. Pertama, bakteri gram positif dengan karakteristik dinding sel yang tersusun hanya dengan peptidoglikan yang tebal. Yang kedua, bakteri gram negatif dengan karakteristik dinding sel tersusun atas peptidoglikan dengan tambahan lapisan lipopolisakarida. Bagian kedua yang harus diketahui dalam struktur sel bakteri adalah flagel. Flagel atau bulu cambuk merupakan struktur berupa mikrotubulus yang menonjol dari dalam sel. Fungsinya adalah sebagai alat gerak bakteri. Bakteri juga dapat diklasifikasikan berdasarkan flagelnya, yaitu atrik, monotrik, amfitrik, lofotrik, dan peritrik. Selanjutnya, cara hidup bakteri. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, cara hidup bakteri antara lain yang pertama, bakteri autotrof,
yaitu bakteri yang mensintesis makanannya sendiri. Cara ini terbagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof adalah bakteri yang menggunakan energi cahaya dalam penyusunan bahan organik, atau dikenal dengan proses fotosintesis. Dalam hal ini, pigmen fotosintesis adalah bakterioviridin atau bakterioklorofil dan bakteriopurpurin. Sedangkan kemoautotrof adalah bakteri yang menggunakan bahan anorganik dalam penyusunan bahan organik, atau dikenal dengan istilah kemosintesis. Yang kedua adalah bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang mengambil senyawa organik dari organisme lain. Di antaranya terdapat bakteri saprofit, yaitu sebagai dekomposer atau pengurai sisa makhluk hidup, dan parasit, yaitu sebagai patogen atau menjangkiti penyakit.